Seperti kita ketahui bersama, film KKN di Desa Penari tak henti jadi trending di jagat maya dalam 2 pekan terakhir. KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang tayang di tahun 2022 yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Skenario film KKN di Desa Penari ini diadaptasi dari cerita viral yang diposting akun Simpleman pada 20 Juni 2019 lalu. Cerita ini merupakan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur pada 2009 silam. Film produksi MD Pictures ini telah digarap sejak tahun 2019 dengan penulis skenario Lele Laila bersama Gerald Mamahit dan dibintangi oleh Tisa Biani, Adinda Thomas, Ahmad Megantara, Agni Nihak, Kelvin Jeremy, Fajar Nugraha, dan Kiki Narendra. Dikutip dari Instagram MD Pictures_official, penayangan di hari ke-11 sudah tembus 3.724.864 penonton. Meskipun lokasi desa masih misterius, film yang diangkat dari kisah nyata ini sangat menarik perhatian para penonton. Ada beberapa fakta menarik dari film KKN di Desa Penari yang wajib untuk diketahui oleh para penggemar film ini. Meskipun lokasi desa masih misterius, film yang diangkat dari kisah nyata ini sangat menarik perhatian para penonton. Ada beberapa fakta menarik dari film KKN di Desa Penari yang wajib untuk diketahui oleh para penggemar film ini. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita simak fakta-fakta film KKN Desa Penari. 7 fakta dalam pembuatan film KKN Desa Penari. 1. Diangkat dari cerita horor viral di Twitter. Film KKN Desa Penari berawal dari viralnya Twitter yang diunggah oleh akun Simplem81378523 2019 silam. Kisah horor itu diberi nama KKN di Desa Penari dan diceritakan dari 2 sudut pandang berbeda, yakni versi Nur dan Widya. 2. Nama penulis dan desa hingga kini masih jadi misteri. Sang penulis alias Simpleman masih menjadi misteri karena tidak ada yang tahu identitasnya. Selain penulisnya yang misterius, semua nama desa dan lokasi yang diceritakan pada kisah tersebut juga sangat dirahasiakan oleh Simpleman. Ia hanya menulis kota tempat kejadian itu berinisial B, sedangkan mahasiswa yang jadi korban dalam cerita itu berasal dari kota S. 3. Ditunda 2 tahun karena pandemi. Rumah produksi MD Pictures sebenarnya telah selesai menggarap film KKN di Desa Penari sejak 2019 silam, yang kemudian batal tayang hingga 2 kali jadwal penayangan di bioskop Indonesia pada 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022 dikarenakan pandemi. Sehingga bioskop-bioskop di Indonesia tidak boleh beroperasi, hingga pada akhirnya film pun baru dapat ditayangkan perdana pada 30 April 2022. 4. Proses produksi habiskan 15 miliar rupiah lebih. Seperti yang dijelaskan oleh produser, film tersebut mengalami banyak sekali kendala. Faktor cuaca pada proses syuting menjadi kendala utama dalam pembuatan film tersebut. Bahkan gara-gara itu, biaya produksi pun membengkak hingga kisaran di atas 15 miliar rupiah, dan itu belum termasuk biaya promosi. 5. Dirilis jadi 2 versi berbeda. Film KKN di Desa Penari dirilis dalam 2 versi yang berbeda, yakni uncut dan non-uncut dengan target usia penonton sendiri. Versi uncut hanya ditujukan untuk penonton usia 18 tahun ke atas. 6. Menimbulkan penyesalan dari penulis. Diungkap dari YouTube Raditya Dika, Simpleman merasa terganggu sejak cerita yang diunggahnya jadi viral. Belum lagi pihak yang mengalami kejadian secara langsung pun merasa terganggu karena media sosialnya dipenuhi warganet. 7. Tisa Biani alami kejadian mistis. Dalam acara gala premier KKN di Desa Penari yang digelar baru-baru ini, Tisa Biani yang memerankan karakter Nur sempat menceritakan pengalaman mistis yang dirasakannya saat proses syuting film berlangsung. Tisa mengalami hal itu saat berada di hotel sepulang syuting. Itulah tadi 7 fakta menarik dalam proses pembuatan film KKN di Desa Penari.